Bayangkan ada pulau-pulau di dunia yang tidak hanya misterius, tapi juga mematikan. Tempat-tempat yang begitu berbahaya, sampai-sampai manusia dilarang mendekat. Beberapa karena binatang buas, ada yang karena senjata biologi, dan bahkan karena alasan yang belum bisa dijelaskan secara logis. Dan menariknya, 2 dari pulau paling berbahaya di dunia ini ada di Indonesia. Yuk, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten edukatif dan unik lainnya. Yang pertama ada Pulau Sentinel Utara di India. Pulau Sentinel Utara adalah fragmen kehidupan purba yang masih eksis di dunia modern. Terletak di Samudra Hindia, bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar. Pulau ini bagaikan kapsul waktu yang menolak keras intervensi manusia modern. Yang membuatnya begitu unik dan berbahaya adalah suku Sentinel. Salah satu suku terakhir di dunia yang hidup sepenuhnya terisolasi dari peradaban luar. Mereka tidak mengenal teknologi, tak berkomunikasi dengan dunia luar, dan bahkan belum mengenal api sebagaimana manusia modern. Pendekatan terhadap suku ini selalu berakhir tragis. Tahun 2006, 2 nelayan yang secara tidak sengaja terlalu dekat tewas setelah diserang dengan panah. Puncaknya pada 2018, ketika John Allen Chau, seorang misionaris asal Amerika, mencoba masuk ke pulau ini untuk menyebarkan agama. Sayangnya, ia tewas di tempat setelah diserang oleh penduduk Sentinel. Pemerintah India telah menetapkan aturan ketat. Siapapun dilarang keras mendekati pulau ini dalam radius 5 km. Bukan hanya untuk melindungi pengunjung, tetapi juga untuk melindungi suku Sentinel sendiri dari virus dan penyakit yang bisa memusnahkan mereka. Karena mereka tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit modern. Pulau ini bukan sekadar wilayah terlarang, tetapi juga refleksi dari kehidupan manusia zaman kuno yang masih eksis di era satelit dan internet. Sentinel Utara mengingatkan kita bahwa di balik kemajuan teknologi, masih ada sisi dunia yang belum kita pahami. Dan seharusnya tetap kita jaga dari kejauhan. Kedua, ada Pulau Ular di Brazil. Sekilas, Pulau Ular atau Ilha da Queimada Grande tampak seperti surga tropis di lepas pantai Brasil. Laut biru mengelilingi hamparan hijau, tebing curam, dan vegetasi lebat. Tapi surga ini menyimpan rahasia mengerikan. Rata-rata ada 1 hingga 5 ular mematikan dalam setiap meter persegi. Pulau ini adalah satu-satunya habitat alami ular Golden Lancehead, Bothrops insularis, spesies endemik yang hanya hidup di sini. Ular ini memiliki racun yang sangat kuat, bisa menyebabkan pendarahan internal, kematian jaringan, hingga kematian hanya dalam waktu singkat. Karena tidak ada predator alami, populasi ular di sini meledak tanpa kendali. Bahkan dulunya ada seorang penjaga mercusuar yang bertugas di pulau ini. Hingga akhirnya ditemukan tewas bersama seluruh keluarganya setelah ular-ular masuk melalui jendela mercusuar. Pemerintah Brasil kini menutup total akses ke pulau ini. Hanya peneliti tertentu yang mendapat izin khusus, lengkap dengan peralatan pelindung dan pendampingan ahli herpetologi. Bahkan nelayan lokal pun dilarang mendekat, karena risiko keselamatan yang terlalu tinggi. Ilha da Queimada Grande menjadi simbol ekstrem, bagaimana alam bisa menciptakan zona eksklusif yang tak tersentuh manusia. Bukan karena larangan hukum,
Tapi karena alam sendiri yang memberlakukan peringatan, lewat bisa mematikan. Ketiga, ada Pulau Ramri di Myanmar. Sekilas, Pulau Ramri di lepas pantai barat Myanmar tampak damai dan tropis, dikelilingi perairan tenang dan hutan bakau lebat. Namun di balik ketenangannya tersimpan salah satu tragedi militer paling mengerikan dalam sejarah Perang Dunia II. Tragedi yang melibatkan bukan hanya manusia, tapi juga predator alam paling buas. Pada tahun 1945, ketika pasukan Jepang terdesak oleh tentara Inggris, ratusan prajurit Jepang mencoba melarikan diri melalui rawa-rawa lebat yang membentang di Pulau Ramri. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang memasuki wilayah kekuasaan buaya air asin, salah satu hewan paling mematikan di dunia. Dalam satu malam yang penuh teriakan, gemuruh air, dan kegelapan pekat, buaya-buaya ini menyerang dengan brutal. Diperkirakan lebih dari 400 tentara Jepang tewas di mangsa, membuat kejadian ini tercatat oleh Guinness World Records sebagai serangan hewan paling mematikan terhadap manusia dalam sejarah modern. Meski sebagian pihak menganggap cerita ini terlalu dramatis dan sulit diverifikasi, berbagai laporan militer dan kesaksian tetap memperkuat kredibilitasnya. Hingga kini, Pulau Ramri menyimpan aura mencekam dan jarang dijamah manusia. Pulau ini adalah pengingat bahwa dalam perang, musuh bukan hanya sesama manusia, tapi juga alam liar yang tak bisa dikendalikan. Keempat, ada Pulau Miyakejima di Jepang. Miyakejima adalah pulau vulkanik kecil yang menjadi bagian dari Kepulauan Izu. Sekitar 140 km di selatan Tokyo, Jepang, pulau ini dikenal akan pemandangan yang memesona. Tebing hijau, pantai hitam, dan langit cerah. Tapi jangan sampai tertipu oleh keindahannya. Miyakejima adalah pulau yang harus kamu jelajahi dengan membawa masker gas setiap saat. Pulau ini menjadi rumah bagi Gunung Oyama, gunung berapi aktif yang telah meletus berkali-kali sepanjang sejarah. Letusan paling dahsyat terjadi pada tahun 2000, yang memaksa seluruh penduduk untuk mengungsi selama 4 tahun penuh. Namun, yang lebih berbahaya dari letusannya adalah gas sulfur dioksida yang terus-menerus dilepaskan dari kawah gunung bahkan setelah aktivitas vulkanik mereda. Kadar gas beracun ini seringkali melebihi ambang batas aman, membuat udara di Miyakejima bisa membunuh jika terhirup terlalu banyak tanpa perlindungan. Karena itu, pemerintah Jepang mewajibkan seluruh penduduk dan juga wisatawan untuk selalu membawa dan memakai masker gas. Bahkan, ada alarm otomatis yang berbunyi jika kadar gas di udara mencapai tingkat bahaya. Uniknya, meski hidup berdampingan dengan ancaman beracun, masyarakat Miyakejima tetap bertahan, bahkan menjadikan pengalaman ekstrem ini sebagai daya tarik wisata. Para turis yang berani datang akan melihat sisi lain dari kehidupan manusia. Ketahanan, adaptasi, dan keberanian di bawah bayang-bayang bahaya yang tak terlihat. Kelima, ada Pulau Farallon di Amerika Serikat. Terletak sekitar 40 km lepas pantai San Francisco, Kepulauan Farallon mungkin terlihat seperti gugusan batu sunyi yang biasa-biasa saja. Namun siapa sangka, pulau ini menyimpan sejarah kelam yang membuatnya dijuluki Pulau Kematian oleh sebagian kalangan. Pada tahun 1946 hingga 1970, pemerintah Amerika Serikat menjadikan perairan di sekitar pulau ini sebagai lokasi pembuangan limbah radioaktif dari proyek nuklir rahasia. Diperkirakan ada lebih dari 47.000 drum limbah radioaktif yang dibuang ke laut. Banyak di antaranya tidak pernah ditemukan kembali hingga sekarang. Walaupun terlihat tenang di permukaan, laut sekitar Farallon menyimpan tingkat radiasi yang mengkhawatirkan.
Efek dari paparan jangka panjang terhadap ekosistem laut masih terus diteliti oleh para ilmuwan, namun akses ke pulau ini sangat dibatasi. Hanya ilmuwan tertentu dengan izin khusus yang diperbolehkan menginjakan kaki di sana. Sebagai tambahan, perairan sekitar Pulau Farallon juga merupakan habitat dari hiu putih besar, salah satu predator laut paling mematikan. Kombinasi antara bahaya biologis dan ancaman alam ini membuat pulau ini jadi salah satu wilayah paling tidak bersahabat untuk dikunjungi manusia. Pulau Farallon bukan hanya tempat penelitian, ia adalah simbol peringatan bahwa eksperimen manusia terhadap alam seringkali menyisakan konsekuensi yang tak bisa ditarik kembali. Keenam, ada Pulau Gruinard di Skotlandia. Dari kejauhan, Pulau Gruinard di lepas pantai barat Laut Skotlandia tampak seperti padang hijau yang tenang dan sepi. Namun di bawah rumput dan tanahnya tersembunyi kisah gelap dari era Perang Dunia II. Pada tahun 1942, pemerintah Inggris menjadikan Gruinard sebagai lokasi uji coba senjata biologis. Bakteri antraks, salah satu patogen paling mematikan di dunia, disebarkan secara sengaja ke seluruh pulau untuk mengetahui seberapa efektif senjata biologis dalam kondisi nyata. Hasilnya, eksperimen itu sukses dan meninggalkan pulau dalam kondisi sangat terkontaminasi. Spora antraks dapat bertahan hidup di tanah selama puluhan tahun, dan pulau ini pun dinyatakan tidak layak huni selama lebih dari 40 tahun. Baru pada akhir 1980-an, pemerintah Inggris meluncurkan operasi dekontaminasi besar-besaran. Tanah disemprot dengan formaldehida dalam jumlah masif. Dan akhirnya Gruinard dinyatakan aman pada tahun 1960. Namun hingga kini, rasa takut dan stigma masih melekat. Banyak orang lokal maupun wisatawan enggan mendekat. Meski secara teknis tidak ada lagi larangan, pulau ini tetap dikenal sebagai Pulau Antraks dan menjadi bukti nyata bagaimana eksperimen manusia bisa menciptakan wilayah yang bahkan alam pun perlu waktu puluhan tahun untuk menyembuhkannya. Ketujuh, ada Pulau Gunung Wayang di Indonesia. Tersembunyi di wilayah Lombok bagian selatan, Pulau Gunung Wayang bukan sekadar pulau biasa. Bentuknya kecil, tampak tak berpenghuni, dan seringkali luput dari peta wisata. Namun bagi masyarakat adat suku Sasak, tempat ini bukan hanya pulau, melainkan tempat yang syarat makna mistis dan spiritual. Warga setempat percaya, Gunung Wayang adalah tempat tinggal para makhluk halus penjaga alam. Siapapun yang datang tanpa izin adat, tanpa membawa persembahan atau tanpa ritual pembersihan jiwa, konon akan dihantui, bahkan bisa mengalami kesialan hingga kecelakaan aneh. Sudah ada banyak cerita dari nelayan atau turis yang nekat mendekat tanpa izin, lalu mengalami mimpi buruk, tersesat, atau perahu mereka rusak tanpa sebab yang jelas. Karena nuansa gaibnya yang kental, pulau ini bukan hanya berbahaya secara fisik, tapi juga secara psikologis dan spiritual. Bahkan banyak pemandu lokal yang enggan mendekat meskipun dibayar mahal. Gunung Wayang menjadi satu dari sedikit tempat di Indonesia yang tetap terlindungi oleh hukum tak tertulis, yaitu rasa hormat pada alam dan yang tak kasat mata. Bagi pecinta misteri, pulau ini bak segitiga Bermuda, versi lokal yang menyimpan banyak teka-teki. Kedelapan, ada Pulau Komodo di Indonesia. Pulau Komodo terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores. Memang indah luar biasa. Bukit-bukit savana, laut biru yang jernih, dan ekosistem yang masih alami menjadikan pulau ini salah satu destinasi paling diincar wisatawan dari seluruh dunia. Tapi, keindahan itu datang dengan ancaman tersembunyi. Pulau ini adalah rumah bagi lebih dari 2.000 ekor komodo.
reptil purba yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Komodo bukan kadal biasa. Mereka adalah predator ganas dengan gigitan beracun dan naluri berburu yang tajam. Mereka bisa mencium darah dari jarak 9 km dan mampu menyerang mangsa yang jauh lebih besar, termasuk manusia. Meski terlihat lamban, dalam sekejap komodo bisa melesat dan menggigit. Racunnya bukan hanya karena bakteri di mulut, tapi juga karena kelenjar bisa di rahangnya yang membuat luka tidak bisa sembuh dengan cepat. Sudah ada beberapa insiden penyerangan terhadap turis maupun penjaga taman nasional. Oleh karena itu, pengunjung wajib ditemani pemandu berlisensi dan tidak boleh mendekati komodo terlalu dekat, apalagi memberi makan. Pulau Komodo menjadi pengingat nyata bahwa keindahan alam Indonesia selalu datang dengan sisi liar dan mematikan. Pulau ini tak hanya destinasi wisata, tapi juga salah satu wilayah konservasi paling ekstrem di dunia. Jadi, dari 8 pulau ini, mana menurutmu yang paling berbahaya? Atau, mana yang paling ingin kamu kunjungi jika bisa? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Karena dunia ini luas, penuh keindahan, tapi juga penuh rahasia yang mematikan. Sampai jumpa di video berikutnya.